Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Neni Widiawati, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran mengenai teks cerita sejarah dalam rangka menunaikan tugas UAS mata kuliah pembelajaran mikro di semester 6 ini. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa, boleh ketua kelas atau yang lain. Iya, silakan. Nah, apa kabar kalian anak-anak? Ibu presensi terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Adi, Bagus, Citra, Doni, Eka, Selfie. Baik, hadir semua ya. Nah, ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul, kita akan mempelajari mengenai unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Ada yang sudah paham, sudah tahu tentang teks cerita sejarah, apa saja unsur-unsur kebahasaannya? Belum? Nah, kalau belum, hari ini kita akan belajar bersama ya. Nah, Ibu akan jelaskan mengenai unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Kalian sambil menyimak buku halaman 68? Iya. Nah, Ibu akan tuliskan di papan tulis dan Ibu jelaskan ya.
seperti ini kaidah kebahasaannya, oh berarti ini adalah teks cerita sejarah, seperti itu ya. Nah, unsur kebahasaan teks cerita sejarah itu ada 7. Ya, yang pertama ada menggunakan banyak sekali kalimat yang bermakna lampau. Karena ini sejarah, maka menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Seperti misalnya, prajurit telah menyelesaikan tugasnya di medan perang. Itu artinya telah menyelesaikan kan artinya sudah terjadi, dan itu pun prajurit dan peperangan itu terjadi di masa lampau, seperti itu. Kemudian ada menggunakan kata kerja yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Seperti misalnya saat itu, mula-mula, kemudian, setelah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada menggunakan kata kerja yang menggambarkan sebuah tindakan. Ya, nah yang keempat ada menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Jadi misalnya ada kata menurut, bahwa, kemudian menceritakan, menyatakan, seperti itu. Nah, yang kelima ada menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Seperti misalnya kata membayangkan, kata memikirkan, menceritakan, menyatakan, merasakan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada menggunakan banyak dialog. Nah, biasanya dialog ini dalam cerita sejarah ditandai dengan adanya tanda kutip. Ya, betul. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ada menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan latar. Berarti di sini untuk menggambarkan waktu, suasana maupun tempat. Seperti itu ya. Baik, dari penjelasan Ibu apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, berarti satu kelompok 5 anak. Nah, nanti kalian akan berdiskusi dan kalian akan mengidentifikasi unsur kebahasaan di teks cerita sejarah yang akan Ibu bagikan ini. Baik, silakan berkelompok. Nah, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang kalian berdiskusi dan kalian catat unsur bahasan apa saja yang ada di teks cerita sejarah tersebut. Silakan Ibu beri waktu 20 menit, kalian kerjakan dan nanti kalian simpulkan bersama. Seperti itu ya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sekarang ada satu kelompok yang menyampaikan hasil diskusi dan temuannya mengenai unsur bahasan teks cerita sejarah. Ya, silakan kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik sekali, yaitu tadi merupakan unsur kebahasaan yang ada di teks cerita sejarah yang kelompok 3 temukan. Nah, selanjutnya sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Secara individu akan Ibu berikan lagi teks cerita sejarah, kemudian kalian identifikasi kembali apa saja unsur bahasaan yang ada di teks cerita sejarah yang akan Ibu bagikan. Silakan. Nah, ini Ibu bagikan teks cerita sejarah yang berbeda. Ke belakang ya. Nah, silakan kalian identifikasi unsur bahasaan apa saja yang ada di teks cerita sejarah tersebut. Ya, waktunya 20 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai
sudah? Jika sudah, diberi nilai di pojok kanan atas lembar kerja. Ya, seperti itu. Nah, apa ada pertanyaan terkait teks cerita sejarah unsur bahasanya? Belum ada? Baik, kalau belum ada, jadi adakah yang ingin menyampaikan kembali apa saja unsur kebahasan teks cerita sejarah? Ya, silakan, Nak Bagus. Ya, betul sekali. Jadi unsur kebahasan teks cerita sejarah itu ada berapa? 7. Nah, kalian masih bisa baca di papan tulis apa saja unsur kebahasan teks cerita sejarah. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, semoga kalian tetap semangat belajar meski kita sedang menghadapi wabah pandemi seperti ini. Kemudian kalian harus tetap menjaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat. Itu saja, kita insya Allah bertemu lagi minggu depan. Nah, kita akan belajar menyusun, bersama-sama menyusun teks cerita sejarah. Seperti itu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.